Perkembangan sejarah dunia menunjukkan bahwa negara-negara tidak dapat berdiri sendiri. Konflik, ketegangan politik, dan ketimpangan pembangunan di berbagai kawasan melahirkan kebutuhan untuk membangun organisasi internasional yang mampu menjaga stabilitas dan mendorong kerjasama. Di Asia Tenggara, kebutuhan tersebut diwujudkan melalui ASEAN. Sementara pada tingkat global, usaha membangun perdamaian setelah perang diwujudkan melalui UNESCO. ASEAN berdiri pada tahun 1967 di tengah situasi Asia Tenggara yang sangat tidak stabil. Kawasan ini baru saja keluar dari kolonialisme, mengalami konflik internal seperti pemberontakan komunis dan terperangkap dalam ketegangan Perang Dingin. Negara-negara di kawasan menyadari bahwa tanpa solidaritas regional, Asia Tenggara berpotensi menjadi area perebutan pengaruh antara blok Barat dan blok Timur. ASEAN dibentuk bukan sekedar sebagai organisasi kerjasama, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjaga keamanan kawasan melalui pendekatan diplomasi dan dialog, mengurangi ketegangan antar negara yang sebelumnya pernah berselisih, dan membangun basis stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seiring waktu, ASEAN berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang diperhitungkan, terutama melalui ASEAN Charter dan ASEAN Economic Community yang mempererat integrasi kawasan. UNESCO muncul pada 1945 setelah dunia menyaksikan kehancuran Perang Dunia II. Para pendiri menyadari bahwa perang bukan hanya disebabkan senjata, tetapi juga oleh kebodohan, kebencian, dan perpecahan budaya. Karena itu, UNESCO dibentuk untuk mewujudkan perdamaian melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Tujuan utamanya bersifat mendasar, yaitu mengembangkan pendidikan yang membangun pemahaman antar bangsa, mendorong penelitian ilmiah untuk kemajuan manusia, dan melindungi warisan budaya agar identitas bangsa tidak hilang akibat perang atau modernisasi. Peran UNESCO juga sangat luas, mulai dari program World Heritage, proyek literasi global, hingga kerjasama ilmiah internasional yang berkontribusi pada kemajuan teknologi dan kemanusiaan. ASEAN berhasil mengubah Asia Tenggara dari kawasan konflik menjadi kawasan stabil. Secara historis, ketegangan Indonesia-Malaysia pada era konfrontasi mereda setelah hadirnya ASEAN, menunjukkan peran organisasi sebagai mediator perdamaian. ASEAN menjadi wadah diplomasi ketika terjadi kritis di Kamboja pada era 1970 sampai 1980-an. Negara-negara ASEAN mendorong penyelesaian damai dan menolak campur tangan pihak luar. Integrasi ekonomi ASEAN menciptakan kawasan yang lebih kompetitif, menarik investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Dampaknya terhadap Indonesia sangat besar. Sebagai negara pendiri, Indonesia banyak mempengaruhi arah kebijakan kolektif ASEAN. Diplomasi Indonesia sering menjadi penengah dalam konflik negara anggota, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional. Integrasi ekonomi pun mendorong perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. UNESCO menjadi simbol komitmen dunia untuk membangun perdamaian melalui nilai-nilai kemanusiaan. Secara historis, program warisan dunia telah menyelamatkan ribuan situs budaya dan alam yang terancam perang, modernisasi, dan eksploitasi. UNESCO menjadi aktor penting dalam diplomasi kebudayaan, yang seringkali lebih efektif mencegah konflik daripada pendekatan politik atau militer. Dalam bidang pendidikan, UNESCO mendorong gerakan Education for All yang berpengaruh besar pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, kontribusi UNESCO sangat terlihat. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Subak Bali, dan situs Sangiran tidak hanya dilestarikan tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Pelestarian ini berdampak pada pariwisata, identitas nasional, dan citra Indonesia di dunia. Selain itu, kerjasama pendidikan dan penelitian dari UNESCO membantu Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi, ASEAN dan UNESCO keduanya memainkan peran penting dalam level yang berbeda tapi saling melengkapi. ASEAN memperkuat posisi Indonesia di kawasan, menciptakan stabilitas politik yang menjadi fondasi pembangunan nasional. UNESCO memperkuat identitas budaya Indonesia dan membantu negara ini berkontribusi dalam peradaban dunia. Kedua organisasi ini memperluas ruang diplomasi Indonesia, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang aktif membentuk agenda regional dan global. Dengan demikian, sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi internasional ini. Berdasarkan analisis historis juga,
ASEAN dan UNESCO bukan hanya organisasi kerjasama, tetapi institusi yang memengaruhi arah sejarah, keamanan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta identitas budaya. ASEAN mengubah dinamika kawasan Asia Tenggara menjadi lebih stabil dan terintegrasi, sementara UNESCO memberikan landasan bagi perdamaian global melalui pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Melalui keterlibatan aktif Indonesia, kedua organisasi ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan nasional. Hal ini membuktikan bahwa organisasi regional dan global bukan hanya entitas formal, tetapi kekuatan yang membentuk masa depan bangsa dan dunia.